sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia. Ada harta karun forensik yang bisa dimanfaatkan. 321 komputer itu dan server itu menyimpan sidik jari forensik. Tidak mungkin ada praktek-praktek perdagangan orang dalam hal ini. Artinya mereka ini cuma pekerja yang ketangkap, jadi hanya garis depannya aja. Sedangkan yang di belakang mereka itu mungkin masih harus ditelusuri di dalam. Penangkapan 320 warga negara asing terkait sindikat judi daring jadi indikasi basis operasi praktik penipuan ini bergeser ke Indonesia. Polri mengonfirmasi hal ini saat konferensi pers Sabtu lalu. Polri bilang pergeseran operasional penipuan daring ini akibat basis sebelumnya di kawasan Indochina sudah banyak ditertibkan. Daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. Kamis lalu, polisi membongkar markas judi online atau judol tersebut di sebuah gedung di Jalan Hayamuruk, Jakarta Barat. 320 orang ditangkap, diantaranya 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Tiongkok, serta sisanya berasal dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Kamboja, dan seorang warga negara Indonesia. Dari 320 orang itu, 275 WNA diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mengusut peran pelaku, sementara satu WNI yang ikut ditangkap adalah warga Jakarta mantan bekerja di Kamboja. Setelah kita lakukan pemeriksaan kemarin ternyata ada satu orang WNI, yaitu warga di Jakarta sini, tapi yang bersangkutan adalah mantan ataupun pernah bekerja di Kamboja. Jadi datang sini juga bekerja di sini lagi. 320. Nanti akan kita dalami lebih lanjut ya Mas, karena ini kan kita masih konsentrasi, ini jumlahnya juga banyak karena 320. Kami tadi sudah sampaikan kita akan tetap melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap kasus ini. Dari ratusan WNA yang ditangkap, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja melihat dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO dalam sindikat ini. Sehingga tak menutup kemungkinan ada pihak dari Indonesia yang ikut jadi backingnya. Ini juga mungkin ada praktek-praktek perdagangan orang dalam hal ini. Artinya mereka ini cuma pekerja yang ketangkap, jadi hanya garis depannya aja. Sedangkan yang di belakang mereka itu mungkin masih harus ditelusuri di dalam, ya. Dan ini juga sasarannya tidak, kalau lihat dari jumlah orang asing tertangkap, mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia lagi, sebagian besar, hampir semuanya tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini artinya apa? Sasaran bukan di Indonesia, sasaran ada di luar negeri. Bos besar tidak ada di Indonesia dan mereka tidak mustahil bisa beroperasi, pasti ada bantuan dari pelaku-pelaku dari dalam negeri. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menyebut perihal mengungkap siapa backing dari transaksi keuangan para pelaku jadi tantangan utama kepolisian. Tantangan paling mendasar di dalam pengungkapan kasus penipuan online, judi online yang itu kaitannya dengan adanya transaksi keuangan, itu tantangan besarnya. Mengungkap transaksi keuangan sehingga akan menjurus siapa sponsor dan backingnya. Ini soal siapa sponsor ini paling utama sebenarnya yang harus bisa diungkap sponsor keuangannya. Kini Polri tengah menelusuri aliran dana dan memburu pembacking kegiatan ilegal ini. Kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran, baik itu aliran dana maupun sponsor daripada
mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Pakar keamanan siber sekaligus Direktur Eksekutif Communication and Information System Security Research Center (SISREC) Pratama Persada mengingatkan pemerintah agar Indonesia tak jadi surga selanjutnya untuk praktik kejahatan transnasional ini. Sebenarnya yang perlu diperdalam itu nanti adalah pemodalnya siapa, seperti tadi Pak Usman bilang, pemilik platformnya siapa, kemudian penyedia rekeningnya siapa, penyedia kriptonya siapa, karena pasti ujung-ujungnya nanti akan dilempar ke kripto nih gitu. Kemudian masalah sponsor visa dan lain-lain gitu. Karena ini modusnya ini semakin lama akan semakin canggih Mbak gitu. Nah ini jangan sampai nih Indonesia jadi safe haven-nya untuk operasi judi online Asia Tenggara nih gitu. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK periode 2002-2011 Yunus Hussein menyatakan polisi perlu menginvestigasi pihak-pihak yang paling banyak menerima transaksi. Yunus menyebut pihak tersebut sebagai pengendali atau beneficial owner dalam suatu sindikat kejahatan. Nah, jadi dari transaksi, kalau transaksi banyak ke orang ini, jumlahnya banyak, frekuensinya tinggi, dan dia banyak menerima dari transaksi itu, kemungkinan besar dia adalah pengendali, beneficial owner tadi. Dengan melihat jalur utama di bank ini, baik yang masuk ataupun yang diminta atau dilakukan pemeriksaan akan ketahuan. Nah, informasi awal dari kepolisian siapa-siapa mereka itu perlu diberikan ke PPATK biar dicari transaksi orang-orang ini gitu, sehingga udah lebih fokus jadinya, lebih fokus karena jumlahnya begitu besar ya. Orangnya begitu banyak dan ini menarik, saya kira tidak terlalu susah untuk trasir transaksi mereka. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti berangkas, mata uang dari berbagai negara, paspor, ponsel, laptop, dan komputer. Polisi pun menemukan 75 situs judol yang dikelola oleh para pelaku. Bagi pengamat keamanan siber Vaksinkom Alphonse Tanujaya, sejumlah barang bukti elektronik dapat menjadi harta karun forensik, menunjukkan server sindikat judol hingga database para pemain yang dapat mengarahkan pada pelaku utama. Dengan penangkapan ini saya sangat apresiasi, sangat menarik. Ada harta karun forensik yang bisa dimanfaatkan asalkan pihak kepolisian men-treat crime scene-nya dengan benar. 321 komputer itu dan server itu menyimpan sidik jari forensik. Jangan sampai dikacaukan, minta ahli forensik untuk mengidentifikasi, itu banyak yang bisa didapat. Satu, dapat server sebenarnya IP-nya ada di mana. Yang kedua, bisa dapat pemainnya siapa aja kalau database-nya berhasil dibobol. Itu pasti bisa dibobol, operator tangkap, buka database-nya. Yang ketiga, kalau ada uangnya yang tadi ya kan, kripto atau apa, di komputer itu diaksesnya, tinggal dibuka, diambil uangnya gitu. Lalu banyak data-data lain, apakah itu servernya, pengelola siapa, itu tolonglah, itu 321 komputer sangat berharga dan beberapa server yang ada di sana itu menyimpan informasi sangat berharga. Kini polisi menitipkan 320 pelaku WNA yang terdiri dari 228 laki-laki dan 96 perempuan di rumah detensi imigrasi. Kasubdit Pengawasan Keimigrasian Arif Eka Rianto bilang, para pelaku judi online diduga telah melanggar aturan keimigrasian. Pihak imigrasi juga menginvestigasi siapa sponsor dan penjamin yang memfasilitasi ratusan WNA ini tinggal di Indonesia selama sekitar 2 bulan. Kami juga akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Kami juga akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor, penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia. Pengungkapan sindikat penipuan judi online ini sekali lagi jadi alarm keras bagi penegak hukum untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan pintu masuk Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.